persembahkan kehidupan kami Tuhan, untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan selama-lamanya. Sama-sama ya. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu, setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan kuat kuasa-Mu, selama matahari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Yeah. Sekali lagi ya, katakan. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu, setiap janji-Mu menuntun langkah. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan kuat kuasa-Mu, selama matahari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan di tempat ini, sorakan haleluya. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap. Katakan selama mentari. Matahari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap jalan. Katakan selama nafasku. Nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Yes, Lord. We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for His provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human acclaim. Why give when nothing comes back? Because God gave us His Son without lack. John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion,
but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. Haleluya. Are you ready to praise and worship the Lord? Saudara siap untuk memuji menyembah Tuhan? Come on, mari semua kita tepuk tangan. Kuasa, power in the name of Jesus, amen. We're gonna sing the name of Jesus out loud. Come on, sing. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our sin. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. Covering our shame, He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Say, I will live. I will live. I will not die. I will declare and live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Jesus, we declare there's a power in your name. Yes. There's a power in your name. Come on, church. We're gonna sing out loud because we believe the name of Jesus, the power of Jesus can bring miracles, can bring breakthrough in our lives. Name of Jesus, we declare that you are the name above all names. You're on our side, Lord. And you work for us, Lord. You work, Lord. Let's declare, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken.
Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Bukan berlari dengan kuat kuasamu, selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Oh, mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Arti hidupku ku temukan dalam, katakan setiap janji, setiap janjimu menuntun langkahku. Kami takkan menyerah, takkan ku menyerah walau badai menerpa. Bukan berlari dengan kuat kuasamu. Come on sing. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Oh, saudara percaya Allah kita Allah yang ajaib, amin. Amin. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan arti bagi kehidupan kita. Mari kita mau terus tepuk tangan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Kau Allah yang mulia, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Mari yang percaya kita mau sama-sama nyatakan. Mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Come on sing. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Yes. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami ini milik-Mu. Kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Oh, thank you Jesus. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau
kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh kami terkagum Tuhan, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Jesus, kami milikmu I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Come on, let's declare. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, we praise you. You are worthy of all the praise. Thank you, Jesus. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Jesus, Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, Tuhan. Oh Jesus, Engkau yang layak disembah.
Engkau hebat, Engkau dahsyat. Dengan senang jiwa ku mengangkat pujian, dengan segenap hati ku tetap menyembah namamu yang berkuasa, bertata selamanya. Biarlah semua sujud menyembah Tuhan yang besar. Ku tinggikan kebesaran-Mu, ku memuji nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar. Dengan senang jiwa ku mengangkat pujian, dengan segenap hati ku tetap menyembah namamu yang berkuasa, bertata selamanya. Biarlah semua sujud menyembah Tuhan yang besar. Ku tinggikan kebesaran-Mu, ku memuji nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar. Ku agungkan kuat kuasa-Mu, ku muliakan nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar. Jesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang bertahta, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat. Jesus, Jesus, Jesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Tinggikan kebesaran-Mu, ku memuji nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar. Ku agungkan kuat kuasa-Mu, ku muliakan nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar, Kau ajaib, Kau dahsyat, berkuasa selamanya.
Let's declare, tinggikan nama Yesus. Tinggikan dirimu, Yesus, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama. Nama yang hidup, nama yang berkuasa, nama yang bertahta. Jesus, Jesus Tuhan, Engkau Raja yang hidup. Oh Jesus, kami tinggikan. dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, Oh kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Yesus, Jesus. Tinggikan Engkau Tuhan. Come on church. Bawa segala doamu, pergumulanmu, permasalahanmu kepada Tuhan Yesus. Dia tahu segala pergumulanmu, Dia tahu segala penderitaan kita. Dan hanya Yesus yang sanggup memberikan jawaban. Hanya Yesus yang menjadi solusi, menjadi harapan, menjadi iman bagi segala hidup kita. Jesus, come on. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Jesus, Jesus. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Shalom Church, really good to see you again. Beberapa dari kita sedang ada di camp, so hari ini kita semua akan melaksanakan ibadah lewat online, dan saya bersyukur kalau Bapak Ibu semua masih ikut dalam ibadah IFGF Singapore walaupun ini online. So let us pray. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami mau sama-sama belajar, baik yang di camp maupun yang di online, supaya hari ini kami betul-betul bisa mendapatkan sesuatu daripada Tuhan lewat apa yang disampaikan, dan biar anugerah Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya apa yang kami dengar ini boleh menjadi benih yang baik, bertumbuh menjadi pohon yang besar, dan kemudian pohon itu boleh berbuah dan buahnya boleh tinggal tetap. In Jesus name we pray. Amen. 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 So Shalom Church, it's October. The theme on this October is not keeping score. So saya mau kasih judul khotbah saya hari ini dengan satu sama, equal, satu gitu ya. Ting, satu. Kenapa saya kasih judul satu? Karena seringkali dalam kehidupan kita ngerasa bahwa kayaknya kalau sampai terjadi sesuatu saya mau bales gitu ya.
Saya nggak mau ini terjadi cuma sama beberapa orang saja, tetapi saya mau balas ini ketika saya dijailin atau saya dikasih sesuatu yang kurang baik, maka saya cenderung untuk mencari, setidaknya saya pribadi, saya cenderung untuk kalau bisa I wanna keep the score. So bikin dari 1-0 jadi 1-1 gitu. Pengen supaya kondisinya bisa imbang. Dan saya rasa itu lahir dari sebuah origin dalam diri kita, DNA dalam diri kita, bahwa karena kita pernah jatuh dalam dosa, lewat dosa Adam, lalu kemudian akhirnya kita jadi punya sebuah DNA di mana nggak pengen aja kalah sama orang lain, sehingga pengen satu sama. Ada satu bagian dalam firman Tuhan yang saya mau sama-sama kita baca, saya akan coba sampaikan di dalam bahasa Indonesia. Kisah Yunus. Kita tahu kisah Yunus. Yunus adalah seorang yang ditelan oleh ikan besar karena dia disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tetapi kemudian dia pergi ke Tarsus. Lalu kemudian kita tahu bahwa 3 hari dia di dalam perut ikan, lalu kemudian dia keluar dan sampai di Niniwe. Lalu kemudian di Niniwe ini Allah memerintahkan dia untuk bisa menyampaikan kabar pertobatan supaya seluruh kota itu bertobat. Niniwe adalah sebuah kota yang sangat besar dan besar pengaruhnya untuk banyak kota-kota lain di sekitar itu. Niniwe adalah kota yang sangat dekat dengan Antioquia, daerah pesisir, sehingga apa yang terjadi di Niniwe ini terdengar ke banyak tempat. Itu sebabnya Tuhan begitu mengasihani Niniwe, karena ini akan berdampak pada banyak sekali tempat-tempat lain. Nah, Yunus, Jonah dikirim ke situ dengan sebuah amarah, dengan sebuah kekesalan, karena dia begitu kesal dengan apa yang terjadi di sana, sehingga dia nggak mau dikirim ke situ karena dia ngerasa bahwa kota itu nggak seharusnya bertobat. No, let's keep the score, bikin 1-1, kalau bisa mereka semua dibinasakan. Mungkin itu yang ada di hatinya Jonah. But let me read from the chapter 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Haven't I said so? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan Allah yang penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. So, dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sangat-sangat penuh dengan kasih sayang, sehingga kalau ada yang bertobat maka Allah akan mengampuni. Itu sebabnya yang dia lakukan adalah dia berdiri di tengah-tengah lapangan. Ya mungkin kita bisa bilang di tengah-tengah alun-alun pada waktu itu, di tengah-tengah alun-alun di Niniwe. Lalu kemudian dia bilang bahwa, "Oi, kalau kalian mau bertobat, bertobatlah. Sebab 40 hari lagi Allah akan mendatangkan malapetaka untuk kamu dan seluruh negeri ini dan juga seluruh peliharaan. Kalau kamu tidak bertobat, maka bertobatlah." Dan ternyata apa yang dia lakukan, walaupun dia melakukan itu dengan nada yang marah atau juga mungkin dengan kondisi yang kurang baik, tetapi orang-orang di Niniwe kemudian bertobat. Raja di sana kemudian bertobat. Sehingga itu menjadi sebuah revival besar-besaran di kota itu. Dan Yunus kesal sekali karena dia ngerasa bahwa why? Seharusnya kan orang-orang ini adalah orang-orang yang dihukum. Kenapa bisa begitu? Dia iri sekali, kemudian dia merasa bahwa I want to keep the score. Saya mau supaya mereka semua dihukum karena mereka semua salah. Lalu Tuhan berfirman, ayat yang ke-10, saya mau loncat, Yunus 4 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Loh, dia setelah terjadi pertobatan itu, lalu kemudian dia naik, keluar dari kota, naik ke atas gunung. Lalu kemudian di atas gunung itu bisa melihat apa yang terjadi di seluruh kota itu. Di atas gunung itu dia duduk, dia berbincang-bincang dengan Tuhan. By the way, Jonah must be a very devoted and very a good friend of God, because he can converse with God. Dia bisa ngobrol, dia bisa tawar-menawar, dia bahkan bisa berdebat dengan Tuhan. Sehingga dia bilang sama Tuhan, you see, karena Tuhan kasih pengampunan, ya orang-orang semua bertobat, akhirnya sekarang pasti nggak dihukum gitu.
Lalu Tuhan kasih pohon. Dalam satu malam ada pohon yang tumbuh dekat dia, lalu kemudian menaungi dia. Dan kemudian dia ngerasa bahwa, happy sekali dia dengan pohon itu. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan tidak engkau tumbuhkan, karena Allah yang menumbuhkannya. Yang tumbuh dalam satu malam. Dan kemudian Allah membinasakan pohon itu dalam satu malam juga. Dan dalam satu malam pohon itu lenyap. Dan Allah berkata begini kepada Jonah, bagaimana tidak aku akan sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Artinya mereka tersesat dengan ternaknya yang banyak. Terjemahan bahasa Inggris bilang, with all the innocent stocks. So, dari sini saya ngerasa bahwa kita harusnya ngerti dan belajar dari God. God is love. God is love. Unchanging and unstoppable. But yet many of us struggle to understand that. Many of us, including Jonah. Jonah refused to understand that. He knew that the God that he served is love, unchanging, unstoppable. He knew his love. He knew the Father's love. But still, dia ngerasa bahwa nggak adil, nggak fair. Harusnya mereka semua memakan buahnya dan biarkan mereka semua binasa. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan, setelah mereka bertobat, Tuhan memberikan pengampunan. Nah, sekarang problemnya adalah apa yang bisa kita pelajari dari the God is love and the story of Jonah. So, kita kontradiktif dengan Tuhan. Tuhan adalah kasih, Allah itu kasih. Kita ini dengan fallen nature, pernah berdosa lalu kemudian membawa dosa bawaan dari Adam. We do not love naturally. Kita tuh nggak secara origin, kita nggak secara natural, kita itu mencintai seseorang. Sulit rasanya untuk bisa mencintai orang, mengasihi orang, sebab kita cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Egois, cenderung untuk selfish, cenderung untuk bisa mengasihi diri sendiri lebih mudah. Apalagi kalau untuk mengasihi orang jauh jadi lebih sulit. Karena itu, our instinct is to pay back. Our instinct is to pay back. Our instinct is to keep the score. I want to keep the score. Selama bisa satu sama, kenapa nggak satu sama? Dan kemudian kalau bisa 2-1, saya lebih menang daripada dia. Nah, ini yang kemudian terjadi juga dalam banyak hal yang kita lewati dalam setiap kehidupan kita. Ketika ada orang melakukan sesuatu, maka apa yang terjadi dalam hidup kita, kita berusaha untuk bisa, I want to keep the score. Tuhan kalau bisa sama. Kalau kita dijahatin, kita mau jahatin dia. Kalau kita ditipu, kita kalau bisa juga nipu orang lain. Kalau kita dibohongin, kita juga mau bohongin dia. Loh, akhirnya lama-lama kita ada di kondisi atau di standar di mana orang lain melakukan hal yang jahat, kita jadi lebih jahat. Iya kalau berbalas-balasannya hal yang baik. Gimana kalau berbalas-balasannya hal yang jahat? Sehingga akhirnya kita jadi lebih jahat daripada orang lain. Yesus di kayu salib, Tuhan kita di kayu salib bilang, Father, forgive them, for they know not what they do. Ampuni mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Sama seperti Tuhan Allah Bapa bilang kepada Yunus bahwa forgive them, they know not what they do. Mereka nggak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kamu maafin aja. Tetapi seperti Jonah, kita juga kemudian menolak untuk bisa melakukan itu, sebab buat kita jauh lebih enak untuk bisa keep the score. Keep the score. So the big question is this. Why? Kenapa? Kenapa kok kita jadi jauh lebih sensitif daripada Tuhan? Kok kita jadi jauh lebih baper daripada Tuhan? Kenapa kita ngerasa bahwa seharusnya mereka memakan buahnya, padahal itu adalah haknya Tuhan? Think about it. Dalam Lukas 15 ada sebuah cerita tentang anak
bungsu yang hilang, the prodigal son. So this prodigal son asking for all the wealth, go out, having fun, and then come back as a beggar. Lalu kemudian Allah Bapa mengumpamakan dirinya sebagai bapa dari anak itu, menyambut anak itu pulang. Lalu kemudian yang punya masalah adalah anak yang sulung. Why you wanna do that? Why? Harusnya kan kalau dia pulang dia dihukum. Kalau dia pulang harusnya dia mendapatkan apa yang dia sudah tabur. Kok kita jadi jauh lebih sensitif daripada Tuhan? Kenapa kita jadi ngerasa bahwa seharusnya, nggak ada seharusnya, sebab seharusnya itu bukan bagian kita, itu harusnya jadi bagian Tuhan. Sampai sini semua bisa nangkap? Dalam bulan ini kita semua belajar, dalam 1 tahun ini kita semua belajar dari 1 Samuel, right? Dan bulan ini kita bicara not keeping score dari 1 Samuel 23. Saya mau bacain satu ayat saja dari 1 Samuel 23 ini, yang kemudian kita dapat not keeping score ini. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilakah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Dan Daud sekali lagi memberikan contoh di 1 Samuel 23 ayat ke-12 bahwa sebetulnya sebagai manusia kita juga bisa memilih kasih. Apa sih yang terjadi dalam 1 Samuel 23 ini? So Daud disuruh Tuhan untuk pergi ke sebuah kota namanya Kehila. Kehila ini kemudian akan diserang. Lalu kemudian Daud berperang untuk Kehila, kemudian dia menang sehingga Kehila ini bisa terselamatkan. Tetapi instead of making David as a hero or welcoming him as a hero, the people of Kehila itu kemudian merasa bahwa kita harusnya lebih loyal kepada Saul sebab Daud ini adalah seorang pelarian, sehingga Kehila ini menjual Daud kepada Saul. Lalu Daud tanya kepada Tuhan, akan diserahkan oleh warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Sehingga malam itu kemudian Daud memilih untuk pergi, lari, dan kemudian akhirnya dia tidak ditangkap oleh Saul. Daud harusnya punya semua hak untuk marah sebab dia baru saja berperang melawan musuh untuk menyelamatkan sebuah kota yang namanya Kehila ini. Tetapi orang-orang kota ini malah menjual dia dan menjahati dia. Dia harusnya berhak sekali untuk bisa marah-marah. Dia berhak sekali untuk bisa tarik balik bantuannya, atau mungkin dia bilang, gua acak-acak aja nih. Tapi enggak kan? Dia kembali menjadi sebuah contoh bahwa ternyata kita juga bisa memilih love. As our Father is love, as our God is love. Dia kemudian memilih untuk memiliki kasih dan memilih untuk keluar. Membiarkan Allah deal with Kehila and with Saul. Jadi dia sama sekali nggak mau ambil urusannya Tuhan. Biar urusan Tuhan, urusan Tuhan. Urusan dia adalah melakukan apa yang Tuhan suruh. Menyelamatkan kota Kehila, menyelamatkan kota Kehila. Dan ya ternyata bisa kayak gitu ya. Tapi kenapa kok kita seringkali ngerasa bahwa enggak gitu dong Tuhan. Sakit nih rasanya. So, church, what if God answers someone else's prayer too? So what if His love is poured out on others as well? That doesn't lessen His love for you. He still loves you. He's still your God, and He is still love. Dia nggak berubah, nggak sekedar nggak gara-gara dia jawab doa orang lain lalu kemudian kasihnya berubah. Nggak karena kemudian dia favor ke orang lain, kemudian kehidupan kita jadi nggak favor. Enggak. Dia punya cukup favor untuk semua orang. Dan kita bukan satu-satunya ciptaan dia, bukan satu-satunya anak dia, tetapi ada banyak orang lain juga. Dan terserah Tuhan untuk bisa melakukan apapun because it's His sovereignty.
Biarkan Tuhan jadi Tuhan dan kita jadi kita. Kenapa kok kita jadi lebih sensitif dan kemudian kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Sampai ini saya harap semua bisa ikutin. Dan ini adalah jawabannya kenapa we don't want to keep the score. God is love. And without Him, I cannot live a life of love. I cannot live a life of love. So what must I do? I must remain in Him. Remain in God. If I stay in God, if I remain in Him, then I will know what love is. Then I will act as the love told me to act. So I will be full of love if I remain in Him. Nah, Yohanes 15 bilang begini, abide in me and I in you, because apart from me you cannot do anything. So ini sebabnya Tuhan kemudian menyuruh kita supaya kita bisa abide sama Dia, karena di luar Dia kita nggak bisa ngapa-ngapain. Termasuk kita tidak bisa mencintai, karena walaupun kita ini diciptakan dengan image Allah, imago Dei, dan ada bagian di mana kita ini bisa mencintai orang lain, tetapi kemudian kita ini pernah jatuh dalam dosa, sehingga kita membawa sebuah nature yang berdosa, kemudian kita jadi kurang bisa, sehingga kita harus memilih dan include Tuhan, menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul bisa dalam kasih. Kalau enggak, roh ini penurut tapi daging lemah, dan daging kita sama sekali nggak bicara untuk mengasihi, daging kita bicara to pay back. Saya mau balas, saya mau lakukan apa yang saya mau dan bukan apa yang Tuhan mau, dan kasih adalah sesuatu yang sangat jauh dari apa yang daging kita mau. So 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang God is love. Not just He shows love, but He is love. Kalau kita cari kasih itu ada di Tuhan, sebab He is love. 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang begitu. Kisah Rasul 17 bilang in Him we live and move and have our being. In Him, dalam dia kasih itu kemudian kita bisa dapatkan, dan kemudian kita bisa bergerak berdasarkan kasih kalau kita in Him. Kalau kita tidak punya dependency on Him, ya kita nggak akan pernah punya itu. So sampai sini saya harap semua bisa mulai ngerti apa yang mau saya sampaikan. Jonah is a guy that is very close to God. Itu sebabnya dia bisa bercakap-cakap, dia bisa ngobrol. Tuhan ciptain pohon jarak, Tuhan matiin pohon jarak buat dia, karena Tuhan mau kasih dia pelajaran. Tuhan sedang berusaha mengajarkan sama dia, Jonah, this is my love. And you should learn how to love, Jonah. Because I know you can, but you choose not to. Sama kayak kita hari ini. So saya harap kita semua mulai belajar untuk ngerti bahwa not keeping score, it's His DNA. It's God's DNA. And our DNA is to keep the score. It's contradictive. Kita pengennya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya by the way, mata ganti mata, gigi ganti gigi datang dari hukum yang Tuhan ciptakan. Dan kemudian Tuhan kasih hukum ini bukan buat kita balas-balasan, tetapi sebetulnya untuk memberikan sebuah border, sebuah batas. Ya makanya kalau baca Alkitab, baca yang jelas, dan kemudian Alkitab itu dipelajari, sebab kita nggak mungkin sampaikan segala sesuatu hanya dalam 52 minggu lewat setengah jam firman. Pasti ada bagian-bagian yang kita nggak bisa share semua. Salah satunya adalah tentang hukum eye for an eye, tooth for the tooth. Ini yang diberikan untuk membatasi, kasih borderline supaya gini loh, kalau ada orang pukul mata kamu, so kamu pukul mata orang lain, selesai. Eye for an eye. Udah, selesai. Nggak ada balas-balasan lagi.
Udah selesai tuh, karena is eye for an eye. Oke? Kalau ada orang pukul, kamu punya gigi, lalu kemudian gigi itu copot satu, maka kamu bales gigi satu lagi dan selesai. Tapi kan ternyata manusia tidak begitu. Ketika ada mata ketemu mata, maka yang satu ngerasa bahwa dia udah bales, I want to keep the score and keep the score and keep the score. Akhirnya dari mata bisa jadi hilang nyawa, dari gigi bisa jadi hilang nyawa, dari satu kesalahan kecil akhirnya bisa berturun-turunan sampai keturunan kesekian, semuanya berantem, semuanya balas-balasan over something that they don't even understand. I don't know why, but it happens in my family. We have to hate them. Why? I don't know why. But it just happened in my family. We have to hate them. Ya why? I don't know. Ya gitu, karena ngerasa bahwa eye for an eye, tooth for a tooth. The law supposed to restrain. Stop escalating. Udah selesai sampai sini aja. Tapi kita kan pengennya balas-balasan, terus-terusan. Akhirnya kita jadi score keeping. Oke, let's keep the score going. Karena itu kemudian waktu Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini, dia bilang, eye for an eye and tooth for a tooth. But I tell you, do not resist an evil person. Kalau ada orang jahat, evil person, come to you, do not resist. If anyone slaps you on the right cheek, give them the other cheek. Jesus Christ. Dia ajar kita hukum yang gak pernah kita baca di tempat lain, dan mungkin juga gak ada orang lain yang lakuin ini, namanya hukum kasih. Dia gak cuman sekedar menjadi kasih, tetapi dia menjadi perwujudan kasih because he fulfill. He takes all our scores in himself and bear it in Calvary. Dan Tuhan bilang, biar semua yang kamu lakukan itu dia yang bayar. Wow. Christ fulfill all the love laws. Dan saya ngerasa bahwa kita mestinya mulai nangkep dong ya, bahwa Tuhan itu sampai to that extent ngizinin kita untuk bisa mengasihi orang lain. If you find an evil person, katanya, do not resist. Sorry. Do not resist. If you find an evil person, do not resist. If anyone slap you on the right cheek, you give the other cheek. Maksudnya Tuhan adalah let's stop doing the revenge, balas-balasan, eye for an eye and tooth for. Let's stop it and let's make a new law where one love another. Dan bahkan kalau sampai ada orang jahat, to that extent when the evil person come, then you give your other cheeks. Apakah orang yang melakukan ini kemudian akan berjalan dalam hal-hal yang sial atau hal-hal yang buruk? I don't think so. If God want us to do this, I think it's gonna be His priority, right? Kalau kita ngelakuin kasih, maka Allah akan bikin kita jadi priority untuk kemudian dia ada di situ, sehingga He will make sure that the other cheek is not as hard as the first one. And I think He gonna make sure that there will be no other thing after the second cheek. After the other cheek, there will be no more things. Dan Tuhan akan jagain, protect. I believe so. Karena ini adalah sesuatu yang dia kasih sendiri, sehingga dia tahu bahwa kalau kita melakukannya, dia akan ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita mau melakukannya, ini karena ada dia yang remain. We remain in Him. Dia ada bersama-sama dengan kita dan kita di dalam dia.
Itu yang kemudian menyanggupkan kita untuk bilang, oke, I want to turn the other cheek. Dan saya percaya sekali kalau kita berhasil bikin ini, dan Tuhan akan ada di situ. Dia akan ada di situ. I really believe so, really believe so. So, khotbah hari ini judulnya satu-satu. Ya, mari kita coba hapus. We want to not keeping score. So let's erase. Jonah counted sin. God canceled them. God didn't counted the sins. God canceled them. So dia hapus. Orang-orang Niniwe semua dosanya dihapus. Dia deliver. Dia menjadi Kristus bahkan sebelum Kristus itu hadir. Jonah wanted payback. God offered pardon. Dihapus. Satu-satu itu nggak ada lagi. God canceled them and God offered pardon. Now it's a tabula rasa. It's a clean sheet. Bersih. Sama seperti firman Tuhan bilang, kamu akan jadi putih seperti salju walaupun sebelumnya merah seperti kirmisi kalau kamu mau bertobat. God's love is not a pie where everyone else slice make yours smaller. His love is limitless, enough for Nineveh, enough for the prodigal, and enough for you. Enough for you, enough for me, enough for every one of us. Amen. I really hope everyone get this and learn to not keeping score and to choose love. I want to close with this. You know, kata Tuhan dalam Alkitab ditulis YHWH. 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 Lalu kemudian lewat kata Elohim dan kemudian Adonai, kita berusaha untuk memasukkan vowels ke dalam YHWH itu sehingga kita ketemu kata Yahweh, Yahweh. Yang sebetulnya tidak pernah ada kata Yahweh dalam Alkitab kita dan tidak pernah Tuhan menyebut bahwa nama itu seharusnya Yahweh. Nama dia adalah YHWH. You know why is YHWH? Waktu Tuhan menciptakan Adam, lalu kemudian dia memberikan nafas kehidupan yang dalam bahasa asli dibilang ruha. Dan kemudian Adam hidup. Sejak itu Adam kemudian memuliakan Tuhan, glorify God with his breath. Ada sebuah desahan yang kemudian kalau kita lakukan pelan-pelan dan kita pikir baik-baik. He put his name in our breath so that he will make sure that we will remain in him. That's love. Itu kasihnya dia. Itu sebesar itu kasihnya Tuhan. He makes sure that we will call out his name each and every breath. Dia memastikan bahwa kita akan hidup dalam anugerah, dalam kasih. Remain in him. Karena itu dia kasih nafas kita menyebutkan nama dia. Gak bisa dikasih vowels sebab kita punya nafas gak ada vowelsnya. Church, every breath whisper his name. Every breath is a reminder
Choose love. Choose love. So I want to close with this. Choose love. It takes an effort for us to choose. Karena emang ya kita nggak bisa naturally pilih kasih. Sebab kalau mau mengasihi kita harus melakukannya, mencoba dan doing it. Choose. Karena kita nggak didesain karena kita pernah jatuh dalam dosa dan kemudian akhirnya kita jadi keluar meleset dari desain awal. Itu sebabnya Allah memastikan untuk you stay in me, remain with me, so that you can love. So saya berdoa saat ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala supaya betul-betul kita menjadi orang-orang yang memilih kasih, to choose love each and every day, each and every hour, every second in our life. We choose love so that no matter what happened, no matter our circumstances are, we still gonna choose love because our God is love. Berdoa supaya masing-masing dari kami memiliki kemampuan, kekuatan, supaya kami boleh memilih kasih dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Supaya Tuhan tolong kami, berikan kami kemampuan untuk itu, dan berikan kami semua kekuatan untuk melakukannya. Sebab dalam waktu yang dekat kami hamba berdoa supaya kami semua diberikan kesempatan untuk bisa memilih kasih dalam hari-hari yang kami lalui ke depan. In Jesus name, in Jesus name. Apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, pulanglah membawa kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Engkau akan diberkati waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Engkau akan naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan apapun yang tanganmu sedang kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. In Jesus name, Jesus name. Amin, amin. Happy Sunday, church. God bless you. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end. And you never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide.
don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Come on, my soul. Come on. Don't you get shy on me. There's a lion in my lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the So I throw up my hands, praise you again, 'cause all that I have, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for my King, except for my heart singing hallelujah.